Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأمة في الله وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Jalla wa ala selalu menetapkan dalam kehidupan kita ini segala bentuk-bentuk kebaikan kepada kita. Semoga sampai kita dipertemukan dengan ajal kita, keluarga kita dan anak keturunan kita, selalu Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk berada di dalam amal-amal yang diridhoinya. Dan semoga amal-amal yang kita kerjakan dijauhkan dari apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, hingga kita semua layak dianggap dan pantas disebut seorang mukmin yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Dan kita juga memohon kepada Allah semoga perjalanan kita hingga nanti berjumpa di kehidupan akhirat, kita diberi keselamatan, dijauhkan dari bala dan musibah, dan selalu diselamatkan tatkala ujian itu menghampiri kita, musibah itu menghampiri kita. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua perjalanan hidup ini kelak nanti yang ditampakkan oleh Allah adalah kebaikan-kebaikannya dan tidak ada keburukan sedikit pun. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, ketakwaan, kemudian sikap iffah dan merasa cukup atas pemberian Allah. Juga kita memohon kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang segera ataupun yang lambat, yang tahu atau kita tidak tahu, yang tersembunyi atau yang tampak. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala keburukan yang segera ataupun yang lambat, yang kita tahu atau tidak kita tahu. Amin. Amin. Baik, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Jami, Babul Birri Wassilah. Bab ini berbuat kebaikan dan silaturahim. Jadi kita masih membahas bab kebaikan dan silaturahim. Ini babnya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis ke-12, yakni tentang kebaikan seorang hamba akan berbalas kebaikan pula. Bahkan ada tambahannya. Kan begitu kemarin ya? Betul. Yang ibu-ibu lupa kan? Catatannya entah yang mana lah gitu. Nah, tuh buka kepean, jangan salah ustadz. Kayaknya salah, udah bingung nyariin yang mana catatannya. Apalagi yang nggak datang gitu. Sebulan yang lalu ya Mbak ya. Mana MC kita mana? Pindah ya. Tak kaget aku. Akhirnya MC yang gini. Oh, MC-nya pintar, tempat saya ngadem. Uning kono tuh Mbak, nggak delok saya dari tadi. Baik jamaah, kita udah membahas kemarin hadis keutamaan menutup aib seorang muslim, ya kan? Kemudian memberi kemudahan atas dirinya dan menolong
seorang muslim, maka Allah Ta'ala memberikan banyak hal kemarin. Tapi hari ini kita lanjutkan di ke-13 yang ditulis karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidayha wa liwalidina wa lil muslimina amin. Taib, kita masuk hadis ke-13 yang diberi titel oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan adalah ma jaa fi fadlil dallalati 'alal khairi. Keutamaan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi hadis ke-13 ini keutamaan menunjukkan kepada kebaikan. Ini tulisan saya ya, bukan? Belum terhapus berarti. Berarti hadis ke-13 isinya apa? Hadis ke berapa? Keutamaan menunjukkan kepada kebaikan. Baik, ini akan kita bahas. Apa yang dimaksud pembahasan ini? Jadi di sini hanya dallalah. Dallalah ini maknanya menunjukkan, ya. Menunjukkan, Bu. Di sini menunjukkan ini tidak harus mengajar, ya. Tidak harus seperti ini. Jadi seorang guru gitu ya. Tidak harus mendidik ya. Saya sudah sampaikan kemarin di sini apa di mana ya? Az-Zahra ya. Iya ya, Az-Zahra. Jadi beda orang itu kalau menunjukkan sesuatu, mengajak. Dakwah itu bermacam-macam. Dakwah itu ada yang hanya sekedar menunjukkan. Dakwah itu maknanya kan mengajak kemarin ya. Yang ngaji kemarin ya, yang ngaji Rabu kemarin. Jadi beda ya antara orang mengajak, mengajar dengan mendidik. Mengajar itu, mengajak itu sendiri, mengajari itu sendiri, mendidik itu sendiri. Kalau orang mendidik itu berarti sudah mengajak dan mengajar. Paham ya? Karena orang mengajar belum tentu bisa mendidik. Paham ya Bu? Ibu saya kasih buku bahasa Indonesia. Ibu saya kasih buku matematika. Ibu mungkin bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mendidik murid. Paham maksud saya? Karena mendidik itu satu, itu adalah karunia dari Allah. Tidak semua orang bisa mendidik murid. Itu yang harus Ibu pahami ya. Ngertos nggak Ibu? Maaf ya, maaf, mereka yang bekerjanya jangan tukang ya. Mereka yang pekerjaannya misalnya hanya juru parkir. Dikasih buku, pelajaran anak kelas 3 SD, kelas 4 SD, suruh menyampaikan, mampu nggak mereka menyampaikan, mengajarkan? Mampu ya? Ya mampu lah, tinggal. Dia kan masa nggak bisa matematika, bahasa Indonesia bisa kan? Tapi mendidik apa bisa? Belum tentu. Karena mendidik itu adalah dakwah tersendiri. Nah kali ini hanya menunjukkan. Menunjukkan ini bisa jadi dia hanya mengajak atau dia mengajar, terlebih lagi dia mendidik. Lah kalau tugas ibu-ibu di rumah ke anak-anaknya itu apa? Mendidik atau mengajar? Mendidik. Kalau hanya mengajar itu orang lain bisa mengajar. Ya, tapi kalau mendidik, ya bagaimana anak keturunan kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayaknya udah ada yang ngantuk ini. Baru mulai 10 menit udah gelier-gelier, ya Allah. Subhanallah. Karena hujan deras tadi malam ya Bu, jadinya gelier kan Bu ya. Baik, kita baca hadisnya, hadis ke-13. An Abi Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala atasnya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslimun. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, menunjukkan atas kebaikan, falahu, maka baginya, mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala atau ganjaran ya sepermisalan orang yang diajak atau orang yang mengerjakannya. Ingin barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya sepermisalan pahala orang yang mengerjakannya. Ibu paham Bu maksudnya ini? Paham? Ada yang sudah nyenyak ya?
Saya ulangin, barang siapa yang mengajak menunjukkan kepada satu kebaikan, maka baginya sepermisalan pahala fa'ilihi, orang yang mengerjakannya. Fa'il itu berarti orang yang mengerjakan. Jadi yang mengerjakan, misalnya ibu ngajak anak nih jaga wudhu, ibu jaga wudhu, ibu ngajak anak jaga wudhu. Jaga wudhu itu kebaikan enggak? Maka ibu dapat pahala sebagaimana dia mengerjakan tadi. Paham Bu ya? Nah, tapi yang mau kita bahas di sini adalah apa yang dimaksud hadis di sini. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh dari hadis yang lainnya. Kita akan bahas di sini ya Bu ya. Yang pertama kita harus bedah makna khairin. Pertama dalam mengajak, menunjukkan. Namanya menunjukkan itu ya bisa kayak zaman sekarang. Misalnya admin grup kajian KIS mengumumkan jadwal kajian misalkan gitu. Itu namanya apa? Dalla, menunjukkan. Paham ya Bu? Sekaligus di dalamnya adalah ajakan. Berarti memaksa atau tidak dipaksa itu? Hah? Dipaksa atau memaksa? Dipaksa atau tidak dipaksa? Ya itu namanya menunjukkan. Bagian dari dakwah. Dakwah itu isinya dalla. Ya. Dakwah itu isinya apa? Dallu. Dallun atau ad-dallu. Merupakan suatu tunjukkan, menunjukkan. Jadi barang siapa yang menunjukkan atas satu kebaikan, berarti dalam maknanya menunjuk, hanya menunjuk, nggak boleh maksa, nggak boleh maksa. Orang mengajar dan mendidik pun nggak boleh maksa, apalagi itu dalam urusan agama. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, agama ini nggak ada paksaan, la iqraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama ini. Jadi ibu kalau didik anak itu nggak boleh maksa. Kalau ibu didik anak itu dipaksa tuh anaknya, apalagi anak zaman sekarang susah dipaksa, mental. Ibu malah naudzubillah bisa dilawan. Ya kan? Anak sekarang itu maunya instan, betul apa tidak? Gak mau dipaksa. Nggak laki, nggak wedok. Kalau zamannya saya dulu, itu kalau dimarahin itu takut. Ya, dikencengin itu manut. Kalau anak zaman sekarang, gimana Bu? Lungo tinggal lima, apalagi anak gadis. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Makanya ibu hati-hati ya kalau didik anak itu jangan terlalu kenceng. Terus jangan ceriwis boleh tapi kebangetan itu enggak boleh. Bangun tidur ceriwis, anak makan diceriwisin, habis mandi diceriwisin, mau berangkat sekolah diceriwisin. Lah anaknya mau dadi opo? Enggak semuanya itu harus dikencengin Ibu. Kalau urusan dunia kendoai, ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat itu lumayan tegas. Paham ya Bu? Urusan dunia jenengan kekencangan, anaknya nanti dikasih nasihat kebaikan itu pasti mental. Karena urusan kecil aja sudah dimarahin. Nyapu nggak bersih sedikit dimarahin. Paham Bu ya? Nyuci piring, apalagi anak gadis lu ya, nyuci piring. Tidak genah lah kerjaannya, dimarahin. Itu kan urusan dunia. Tinggal dikasih tahu baik-baik aja. Kak, Dik, harusnya nggak boleh begini. Itu namanya mendidik Bu. Kalau orang dikit-dikit marah itu namanya bukan mendidik. Namanya apa? Wah, maki, menghajar itu namanya. Menghajar lah, jangan lawong. Namanya anak gadis, apalagi dia masih SD kelas 6, mau SMP, SMA. Apalagi udah haid itu mut-mutan itu anak-anak itu. Betul apa enggak? Jangan dikencang-kencang urusan dunia kok. Kalau urusan itu ibadah, tegas dikit. Ya Bu ya, nyapu yang disapu hanya di hadapan mata tok, itu nanti dibawa kolong, enggak disapu. Kayak ibu zaman ibu masih muda itu loh Bu. Jadi ibu kalau marahin ibu, anak ibu ya ingat ibu juga dulu masih muda. Ya toh? Mungkin nyun sewu lebih kesat dibandingkan anaknya sekarang. Nyun sewu nggih. Senyum. Saya ngaku semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya orang ngaku tak doain dapat hidayah. Ini anaknya nyapu yang hanya di depan, di bawah-bawah gini nggak disapu, ya kan? Terus yang di atas kalau ada sawang-sawang enggak lah. Dimarahi anaknya lah. Ibu dulu gimana? Mungkin megang sapu aja enggak. Nyun sewu apalagi mungkin dulu orang tuanya jenengan tuh berkemampuan, ada khadimatnya, ada pelayannya. Kalau saya bilang pembantu rumah tangga kan nanti jadi apa jadi nih? UITE ya toh?
asisten rumah tangga misalnya begitu. Khadimat lah. Mungkin ibu lahir udah ada khadimat. Sekarang ibu nyuwun saya mulai dari nol dari suami. Terus anak disuruh sempurna. Harusnya berkaca sama diri sendiri. Paham ya? Loh usah dimarahin. Tinggal kakak, adik. Tuh yang di bawah kolong belum disapu. Gini loh. Begitu jangan. Nyapu aja gak kena. Pakai mata enggak? Emang gak punya mata? Kan gak perlu digituin bu. Ini saya gak bilang jenengan ya. Ini contoh secara umum. Tapi kalau kenyataan alhamdulillah hidayah berarti. Ini sedikit-dikit anaknya dimarahi. Nanti trauma loh bu. Cucunya ibu juga nanti digituin. Percaya deh. Dulu mama aja gituin saya. Sekarang tanpa disadari itu didikan yang dikopas. Gak perlu pakai marah-marah. Ngasih tahu pelan-pelan. Masa telur ceplok aja bolak-balik gosong. Lah ngapain dimarahin? Tinggal dikasih tahu pelan-pelan. Duh, hati-hati kalau masak ya. Kan enak ngasih taunya untuk perkara dunia kok. Kan bukan perkara akhirat, bukan perkara agama. Biasa aja. Ya bu ya. Bu. Anaknya sibuk main handphone. Kakak, adik letakkan handphonenya. Jangan dimarahin dulu. Dipanggil nggak dengar, pantas mainan handphone terus lah. Yang ngasih jenengan. Anaknya yang dimarahin. Salah siapa coba? Yang ngasih kan? Iya. Layapan terus, naik motor. Lah yang ngasih motornya siapa? Belum usianya dikasih, udah dikasih. Disalahin anaknya. Harusnya marah. Yang ditegur siapa? Dirinya sendiri dong. Anak saya impe aja bu, nggak pegang handphone sama sekali. Nggak ada. Dia fokus hafal Al-Quran. Nggak ngerti weh sudah. Bapaknya lagi nyetel handphone aja nggak bisa. Nyetel nggak sempet bu. Gimana buat WhatsApp supaya gini nggak paham saya. Yang penting bisa saya gunakan selesai. Udah. Ya bu paham bu ya. Ini enggak anak dimarahin padahal dia yang fasilitasi. Paham bu ya. Bu masih di sini. Masuk nggak ini? Apa yang masuk? Jangan terlalu kencang itu didik anak-anak, jangan marah-marah. Ya bu ya, apalagi urusan dunia tinggal dikasih tahu baik-baik aja. Nanti penyesalannya terakhir itu datangnya. Mana ada penyesalan di awal itu, pasti terakhir. Oh iya ya pantas anak saya itu membangkang ya, wong saya didiknya begini. Kalau ibu dulu dididik begitu sama orang tua, jangan dibalas ke anak. Apa salahnya anak kita coba? Kita dulu mungkin dididik orang tua kita begitu. Lah anak kita salahnya apa? Paham gak? Gak boleh. Lah sekarang itu namanya menunjukkan. Karena kita berbicara ala khairin. Apa makna khairin di sini? Kan tadi bunyi dalilnya khairin ya. Ala khairin. Ini kok ya. Apa makna khairin di sini? Kalau kita berbicara perbuatan baik, ya kalau kita berbicara perbuatan yang baik, berarti ini bukan menurut manusia. Kebaikan ini bukan versi menurut kita. Ya, kalau kebaikan menurut versi manusia, habis ini agama. Nggak perlu nabi. Paham ya, Bu? Saya katakan kalau semua orang itu beribadah, yang penting hanya ikhlas. Yang penting ikhlas, redo gitu ya. Terus kemudian dia bisa modifikasi ibadah. Apa fungsi Nabi diutus di muka bumi ini, saya mau tanya. Ibu paham maksud saya? Ini bedanya manhaj itu di sini. Kita nggak bisa beribadah menurut maunya kita atau menurut maunya guru kita. Menurut Allah dan Nabinya. Maka versi namanya kebaikan ala khairin di sini, ini versi menurut manusia atau menurut siapa? Menurut siapa bu? Allah dan Nabinya. Gak bisa menurut kita semata. Maka dalil secara umum yang bisa dikatakan ala khairin di sini adalah surah pertama kita ambil surah Al-Hasyr. Ayat ke-7 kalau saya nggak salah. Coba dibuka bu. Nah, ini kaidah utama saya sudah sampaikan kok dalilnya sering. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat ke-7 benar enggak sih? Coba dicek.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dibawa oleh Rasul buat kalian, yang disampaikan Rasul buat kita, fakhudhuhu, maka ambillah, terimalah. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jauhkanlah. Ya, gitu ya, Bu. Dan kemudian juga dalil berikutnya bisa kita gunakan surah An-Nisa ayat 59 kalau saya tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Ya. Surah Al-apa? An-Nisa tadi saya bilang. An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, ya maaf. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, ya, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Ibu paham, Bu? Jamaah paham? Apa yang difahami? Jadi yang kita ikutin siapa? Allah dan Rasulnya. Tapi nggak cukup hanya sampai di situ. Mengikuti hukum Allah dan Rasulnya itu bukan hanya sekedar sebatas mengikuti Allah Rasul, berarti baca Quran, baca hadis, difahami kita sendiri, itu nggak boleh. Berarti mengikuti yakni bukan kembali bahasanya ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, kebaikan itu adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah menurut ulama madhab, menurut ulama ahlu sunnah, pemahaman salaf. Jadi kalau demikian, ini udah saya jelaskan dulu, Bu. Ini berarti menurut pemahaman siapa? Pemahaman ulama-ulama salaf. Siapa mereka? Sahabat dulu sudah ya. Tabi'in, tabi'ut wa tabi'in. Ini enggak apa-apa ya. Insya Allah saya aman, Mbak. Atau a'immatul madzahib, menurut pemahaman siapa? 4 ulama madhab. Saya sudah terangkan ini bolak-balik. Jadi nggak bisa kita nih melakukan kebaikan itu keluar dari konteks ini. Ini kan baru beberapa dalil aja ya, nggak bisa. Jadi kebaikan itu ya sebagaimana Al-Hasyr ayat ke-7, An-Nisa 59, sesuai dengan pemahaman ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau 4 ulama madhab. Nggak bisa ulama sekarang, jikalau ada ulama katanya kiai berselisih kepada 4 ulama madhab misalnya demikian, itu dikatakan kebaikan, nggak bisa, nggak boleh. Pasti amal itu tertolak, pasti. Ya, itu nggak Bu, Pak? Paknya nggak ada. Adib berarti. Ya, Mas itu ya. Jamaah paham ya? Ya ini kita ringkas. Jadi memang namanya kebaikan itu bukan menurut versi kita, tapi menurut versi syariat Allah dan Nabi-Nya. Bukan versi kita, nggak boleh. Ini dulu yang saya ingin berulang-ulang kali akan sampaikan. Ini bedanya Bu, kalau menuntut ilmu itu harus jelas. Gak bisa menurut saya. Bu, ulama ini kok macam-macam ya Bu ya. Ulama ini macam-macam, ulama mazhab aja macam-macam. Pokoknya saran saya jangan keluar dari pemahaman 4 ulama mazhab, mentok dah itu aja deh. Mau silakan, Syafi'i, Hambali sama semuanya. Selain itu sebaiknya dipertimbangkan. Ya. 4 ulama mazhab atau ulama-ulama salaf, ulama ahlus sunnah itu nggak mungkin lepas dari Al-Quran dan hadis. Dan menurut pemahaman itu, bisa pemahaman di luar itu. Saya sudah katakan Bu, contoh-contoh. Maaf sekali, walaupun kita mungkin, saya sudah berulang kali nyampaikan ini. Walaupun kita mungkin belum bisa lepas, tetapi ingat dalilnya telah disepakati ulama. Misalkan masalah musik, sudah nggak usah pakai cari dalil ulama-ulama yang lain. Jangan mencari dalil untuk mendukung syahwat kita, itu enggak boleh. Syahwat kita harus ditunduk di atas apa nih? Perintah Allah dan Nabi-Nya kan? Dan kesepakatan 4 ulama mazhab. Paham ya Bu? Walaupun Ibu masih dengerin itu banding-banding ke. Saru campur saru, campur sari. Ibu dengarkan fadol, silakan. Tapi dalilnya jangan ditolak. Saya nggak akan ngelarang Ibu, silahkan. Namanya dakwah, saya hanya bisa menyampaikan. Kalau bisa ditinggalkan bagus.
Dan itu lebih utama. Makanya saya kalau nonton berita, ada short YouTube gitu kan, ada musiknya, mesti saya skip. Hati saya lemah. Paham ya Bu? Ini enggak malah dinikmati. Banding-banding ke, gitu. Dinikmati pula lagi. Tapi saya nggak bisa melarang. Ibu kalau udah ngaji naik kelas dong Bu. Harus naik kelas dong Bu. Masa di titik yang sama terus? Berarti nggak berhasil dong. Kayak ibu lomba lari, masaan di start terus, nggak jalan-jalan. Kapan sampai finishnya? Status dikasih musik, buat apa? Saya mau tanya buat apa? Kan nggak apa-apa Ustadz, ya ulamanya yang membolehkan itu siapa ulamanya dibandingkan 4 ulama mazhab? Ini saya nggak bisa memaksa ya, saya hanya mengajak. Ya Bu ya, itu kembali kepada panjenengan sedanten. Gak bisa Ustadz di rumah mana ada usaha karaoke syar'i. Karaoke syar'i. Karaoke syar'i. Apalagi karaoke dengan sunnah lah, ngawur lagi nih. Ya, jadi barang dagangan. Ya Bu ya, itu namanya kebaikan. Jadi Bu paham gak? Kebaikan itu menurut siapa? Tapi dijelaskan oleh Syekh di sini, fata'ammu kullu khairin dini au dunya au dunyawiyah mimma la yaqa'a tahta al-hasr tahta al-'asri fa yadkhulu fi dhalika irsyadil ghairi ila fi'lil khairi kama yadkhulu fi dhalika al-wa'dhi wa tadhkiri wa ta'lifil kitabi fil 'ulumin nafi'ah. Jadi yang dimaksud kebaikan di sini bukan hanya dari sisi agama, juga kebaikan, ini kan kebaikan dari menurut versi agama ya, tapi juga kebaikan dunia kita. Jadi kebaikan buat agama, intinya khairin ini terbagi pada 2, agama dan dunia. Jadinya tulisannya semakin gak karuan ya. Jadi kebaikan itu ya versi agama ya, ini dalilnya. Kalau versi dunia, orang memahami dunia itu baik itu apa? Contoh, resik-resik rumah. Itu perkara dunia, itu perkara agama. Semua orang sepakat kalau rumahnya resik, rapi, itu kebaikan. Betul apa tidak? Ya. Kalau rumahnya kemproh, nyun sewu, baik apa enggak? Nah ya sudah, itu aja versi dunianya yang paling sederhana. Paham gak Bu? Nih saya ini kan sudah belajar, saya pribadi, semoga Allah Ta'ala jaga dan lebih baik lagi, amin. Saya tuh termasuk orang tuh perfeksionis sebenarnya. Lihat berantakan dikit tuh saya resah. Tapi downgrade-nya udah jauh nih saya sekarang. Itu dulu Bu, ya Allah, kalau rumah berantakan dikit tuh saya sudah ngomel itu saya. Tapi ketika anak 4 udah gak bisa. Anak 2 aja udah diem. Ikut saya banyak diem. Anaknya kecil-kecil mau gimana? Sekarang anaknya sudah bisa ngerapin, rumahnya gak pernah berantakan. Bingung saya. Rumahnya udah bagus. Bener istri saya paling cuma sebentar Bi. Ya sudahlah. Sekarang udah saatnya. Abinya pulang udah rapi semuanya. Kalau mainan di mana tembok itu nggak ada yang bersih dari coret-coretannya kan. Sekarang udah nggak pernah nyoret dinding, tembok sudah selesai. Apalagi ternet dicoret. Gimana nyoretnya? Paham ya? Saya termasuk kayak gini nih ya. Ini perfeksionis ya. Ini bagi saya udah saya turunin. Sebenarnya saya nggak suka begini. Harusnya begini. Itu kalau perfeksionis Bu. Kekurangannya ada, kelebihannya ada. Tapi karena ini mempermudah Ustadz, saya ngerti mau taruh sini. Paham ya Bu ya? Ini perkara dunia nggak perfeksionis. Iya. Paham ya Bu ya? Rapi itu orang perfect. Tapi minusnya juga banyak. Kalau nggak bisa nandiri, serius. Popo-popo dikomentari. Ya toh? Betul apa enggak? Sajadah miring dikit aja itu maunya dibenerin. Betul apa enggak? Nah, tapi kalau ada orang yang cuek, luweh. Nah itu ada minusnya, ada plusnya juga. Ya, paham ya Bu? Bu masih di sini? Itulah pentingnya suami istri partneran tuh di situ. Ada suami yang cuek, ada yang istri yang perfect, gitu toh? Ada yang istri cuek, suaminya yang wah itu suaminya sabar banget itu. Sabar banget itu. Dia rak legiwoan kue dek bener. Legiwo. Apa? Legiwon, bukan legowo. Bukan legowo, legiwonan apa tuh? Bukan
Nah, salah aja lah sudah. Maksudnya ki kamu kok nggak ngertinan apa maksudnya? Cuek itu loh Bu, kurang perhatian gitu loh. Nah pokoknya ngono lah. Misal, sudah pagi, jendela belum dibukain, gorden belum dibuka. Itu kan ada model istri yang memang di situ dia kelebihannya. Suami kekurangannya itu risih nih gitu. Ya nggak usah pakai marah-marah. Ya udah suami kekurangan, ya udah suaminya yang bukain jendela kan selesai masalahnya. Atau tinggal disuruh, Dek jendelanya, nggak usah. Pagi-pagi jendela belum dibuka. Lah ini tipikal perfeksionis yang nggak bisa nahan diri. Akhirnya masalah kecil itu ribut. Kan tinggal selesai, tinggal diomongin atau udah dibukain aja langsung sudah. Betul apa enggak? Tapi istri puluhan tahun kayak gitu, belasan tahun, ya istri harus banget harus jangan ada belakang. Harusnya kan kalau suami udah ngalah, wah dek neni yang ngerti gitu loh. Oh iya ya, makasih ya Beb, engkau sudah mengerti maksudku. Ya makasih ya. Ya sudah, minta maaf, belajar gitu loh. Itu apa maksud saya? Anaknya umbelan, ada ibu-ibu tuh yang cuek. Suaminya ya Allah nang. Umimu mana toh? Oh iya Mas ya. Memang karakternya begini. Makanya suami istri itu saling tolong partner. Paham ya Bu? Ini perkara dunia enggak? Tapi kebaikan enggak? Nah itu termasuk. Dalam hal ini itu yang saya maksud. Paham ya Bu? Bu? Ya. Senyum. Malah ketawa. Falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya sepermisalan pahala bagi orang yang mengerjakan. Taib di sini ada hadis Nabi ibu-ibu. Hadis Nabi ini juga hadis ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini juga sama. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini ya. Di dalam bab menunjukkan kepada kebaikan, ya. Kalau saya teringat-ingat itu adalah babu fiddallati ala khairin wada'a ila huda aw dalalatun. Ya di sini ada dalil yang akan mengajarkan kepada kita atau pintu-pintu kebaikan ya. Ada hadis yang dinukil oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan rahimahullahu taala untuk melengkapi pembahasan hadis ke berapa ini? Hadis ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala atasnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala atasnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, saya coba cross check di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga kitab gundul ini, singkat saya sama ini. Sebentar ya ibu-ibu ya, nggak kemana-mana kan? Yang ngantuk silakan bangun. Apa tidur ya? Sebentar, ya Rob, ana lupa ya. Qadarallahu ma syafa'al. Nah ini kayaknya. Nah ini kalau hadis kelengkapannya gini. Tadi hadis yang dari sahabat Abu Hurairah itu jamaah. Itu kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan baru penggalan. Jadi hadis yang kita baca di 13 itu. Ini kan hanya sampai falahu mitsul ajri fa'ilihi. Baginya sepermisalan pahala yang dia kerjakan. Tapi ada tambahan hadisnya. Nabi mengatakan. Ya. Oh, tadi riwayatnya siapa ini? Imam Muslim. Hadisnya ada tambah lagi begini. Mirip manda'a ila hudan. Nah ini sama ini. Ada hadis yang mirip berbunyi. Kalau tadi kan hadisnya sampai mislu ajri fa'ili. Di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah juga. Kalau tadi dari Abu Hurairah, Abi Mas'ud ya, dari Abi Mas'ud ya. Uqbah bin Amr al-Ansari. Kali ini dari sahabat Abu Hurairah. Nabi berkata dari sahabat Abu Hurairah, manda'a ilal hudan. Ini mirip, barang siapa yang mengajak seseorang kepada hidayah, mengajak ini ya, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Saya ulangin, barang siapa yang mengajak kepada hudan, hudan itu apa? Hidayah.
Berarti kalau hidayah itu seperti ini, menuntut ilmu. Ya, kepada hidayah di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Maka baginya pahala sepermisalan pahala orang yang engkau ajak. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak Allah kurangin demikian itu sedikit apapun pahala dari orang yang kau ajak. Jadi misalnya saya ngajak ibu atau ibu ngajak anak ibu suatu kebaikan tadi misalnya. Ibu akan dapat pahala karena mengajak dia. Paham ya? Dengan Allah tidak mengurangi pahala orang ibu ajak tadi. Jadi pahala dia nggak berkurang, ibu malah nambah. Paham gak? Ibu udah pernah dengar lah. Wa man da'a ila dhalalatin. Nah, kemudian berikutnya wa man da'a ila dhalalatin. Namun barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada syirik, kepada bid'ah. Ini agak kencang kalau masalah ini saya. Ya urusan bid'ah dan urusan akidah misalnya. Dia mengajak kepada kesesatan. Kana alaihi minal idhm. Adalah atasnya dosa. Mithlu athami man tabi'ahu. Maka adalah atasnya satu dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakan itu. Misalnya ngajak ngadiri solo urgent. Ya Bu. Ngajak maksiat lah. Kemudian yang diajak tadi dosa enggak? Nah, dosa yang orang yang diajak tadi, si fulan A ngajak si B. B itu ngikut. Dia yang ngikutin kemaksiatan diajak si A. Si A ini dosanya dua. Dosa yang dia kerjakan dan dosa diajak. Semakin dia ngajak orang banyak, semakin banyak dosanya. Berarti ini disebutnya adalah MLM maksiat. Ya. Multi level marketing dalam maksiat. Dan ini luar biasa Bu. Yang paling berat adalah ketika mengajak orang lain untuk membenci orang lain. Menghibahnya, menuduhnya. Ini dosa sak moh-mohe. Semakin tersebar itu keburukan yang dia tuduhkan kepada seseorang, semakin banyak orang membenci si A yang tidak salah ini, semakin banyak dosa yang dikerjakan si B. Paham Bu? Si B itu ngenong-ngenong ke si A gitu loh Bu, menuduh, dia sebarkan kepada si C, ke D, E sampai Z balik lagi ke A. Itu berapa orang itu? Makanya ibu kalau besok jadi sugembel gedu ya, punya stasiun televisi, jangan ada acara ghibah taimen. Itu yang punya dosa itu juga termasuk yang punya stasiun itu, stasiun televisi. Atau apa? Acara intrat. Apa meneh? Pokoknya yang semisal. Itu yang dosa bukannya produsernya, sutradaranya, sing duwe stasiun televisi itu Bu. Paham Ibu ya? Ngapain itu? Juga menampilkan iklan-iklan yang mengundang syahwat. Paham Bu ya? Ya itu dosa itu. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Tidak terkurang demikian, tidaklah mengurangi yang demikian itu dari dosa mereka sedikit pun. Maksudnya si A tadi ngajak si B, B mengerjakan dosa, ya kan? Dia si A dapat dosa dua tanpa mengurangi dosa si B tadi. Berarti yang diajak dosanya satu, yang mengajak dua. Tapi kalau si B ngajak di si C, ya podo, itu tadi MLM. Yang dapat poin banyak si A. Berarti yang pernah beristighfar tobat ya Bu, yang pernah berbisnis dengan model-model MLM itu dosanya banyak itu Bu. First Travel saya sebut itu. Ya, itu 2 tahun sebelum hancur First Travel itu saya udah ngomong di Madinah kala itu. Karena teman-teman saya LI di sana di zolimi dia ratusan juta itu. Saya ngomong tuh di Madinah di hotel Surfa kalau saya nggak salah. Saya lupa nama hotelnya. Saya ngomong begini, ini kalau First Travel yang punya First Travel ini dia nggak bertobat dan mengembalikan semua orang, lihat, tunggu hancurannya. Kurang lebih 2 tahun hancur. Saya udah ngomong itu. Jangan main-main, jangankan urusan haji umroh ya. Urusan bisnis dalam muslim itu berbahaya buat dirinya. Apalagi dia bermain-main urusan haji dan umroh. Dosanya lebih akeh. Ya, MLM dosanya banyak rak ketulungan. Makanya dosa First Travel itu kayak apa coba? Sing duwe. Abu Tur kayak gitu. Wah, kalau mau diampuni dosanya, kembalikan haknya kaum muslimin. Mau kembalikan pakai apa? Makanya bagi ibu yang mencoba-coba menjadi agent travel atau punya travel, hati-hati.
Kalau jenengan tujuannya bisnis oriented, tidak usah, hancur nanti. Saya ingatkan ya. Ya Bu ya, saya ingatkan. Tidak usah. Hati kita lemah. Coba kalau sekali daftar orang sekarang 30 juta. Kalau 10 orang berapa? Nah itu kalau satu bis 40. 1,2 M. Siapa orang yang gak tergiur hatinya? Aku duit utang nih. Duitnya belum tak store, tak pakai saya goyor utang. Masalah itu jadi. Kalau udah itu satu bis. Kalau 4 bis. Berapa M? 5 M. Bukan ember loh nih ya. Hatinya lemah Bu. Paham ini ya? Apalagi ada akhwat, ada wanita yang ingin status sosialnya ingin naik. Ingin branded itu barangnya. Udah kepake itu. Ya. Paham Bu? Ya itu. Makanya ibu jangan tergiur. Bayar 5 juta nanti bisa berangkat umroh. Kapan? Jangan. Mesti ibu diutangi sama bank itu. Paham ini? Gak boleh. Udah terlanjur istighfar tobat. Kalau memang gak mampu ke Tanah Suci ya gak usah berangkat dong. Haji itu kan wajib bagi yang mampu. Apalagi umroh hanya sekedar sunnah, memaksa diri. Jangan. Bayar 5 juta nanti bisa umroh. Sisanya dia dicicil. Lah yang nyicil tuh ke siapa saya mau tanya? Ke travelnya. Travelnya kerjasama dengan siapa saya mau tanya? Bank. Ya riba. Satu, sudah gak wajib. Kan umroh dan haji itu, umroh sunnah gak? Haji wajib. Tapi bagi yang lah kalau nggak mampu wajib nggak berangkat haji? Kalau nggak mampu wajib nggak sunnah nggak umroh? Lah kenapa maksa diri? Supaya apa? Supaya bisa selfie. Mana? Ngapain toh Bu? Ini saya ingatkan. Kalau memang belum mampu nggak usah, itu nggak wajib juga, nggak sunnah. Akhirnya ngutang itu sama travel. Kalau nggak bayar, bohong-bohong udah. Kalau udah nggak bayar kan jadi jatuhnya bohong. Bohong udah dosa lagi. Ya Allah Bu, jangan mempersulit diri. Paham ya Bu? Masih banyak pahala yang lebih besar daripada haji dan umroh. Apa itu? Ibu berbakti sama suami. Pahalanya lebih besar daripada haji dan umroh. Paham itu Bu? Gak usah maksa diri. Ngapunten nggih. Pengen Ustadz, sabar. Minta sama Allah yang Maha Kaya. Jangan minta sama makhluk. Ini sekarang biru-biru travel tuh menjebak itu jang umat itu. Ayo Bu 5 juta aja Bu, gak apa-apa Bu. Kalau gak ada ya udah tak utangin. Ya, itu karena dioyak-oyak sama bank-bank tertentu itu. Bangkir-bangkir itu. Jangan. Itu buat daftar antrian haji begitu panjang hari itu gara-gara apa? Bayar 5 juta dapat porsi haji. Itu udah menjadikan daftar tungguan 30 tahun Kota Semarang. Coba Ibu bayangkan reguler. Berapa? Malah la haula wala quwata illa billah. Ya sudah kelas. Saya sarankan bagi Anda yang bisnis di bidang ini, hati-hati. Ya. Saya udah dari sejak tahun 2014 loh Bu. Jadi pembimbing, juga pernah ngurusin. Sekarang saya lepas. Kalau ada yang mau silakan silakan pilih travelnya. Ya, saya hanya pembimbing aja. Ngurusin terus dalam sudah nggak mau. Ya. Kalau punya pun saya pikir-pikir Bu. Saya lebih memilih pendidikan dan dakwah aja lah kalau saya. Ya, rizki pasti didatangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Gitu Bu ya. Bahaya nih ya Bu, paham? Dan dalilnya tentang hadis kedua ini disandarkan oleh para ulama. Sebenarnya dua hadis ini itu merupakan tafsir dari surah Al-Ankabut ayat 12 dan 13. Ini tambahannya di luar dari kitab ini. Jadi dua hadis tadi ini kan ini mandala ala khairin, tadi kan mandala ala khairin, ini mandala ala hudan. Jadi sama sebenarnya, khairin ini adalah hudan juga. Ada hudan ya di sini misalnya sama nih. Hudan. Ini sama nih. Hudan ini hidayah. Nah, kedua hadis ini itu merupakan tafsir dari salah satu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat berapa? 12 dan 13. Bismillah. Ingat ya Bu, tadi ada MLM apa Bu? Dosa dan maksiat. Ya. Qala Nabi, qala Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nah. Saya ulangin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana. Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Surah Al-Ankabut ayat 12-13. Sudah ketemu? Ayat berapa, Bu? Tayyib. Dan berkata orang-orang kafir, kan begitu bunyinya. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabilana. Hei kamu orang beriman, ikutilah jalan-jalan kami. Wal nahmil khotoyakum. Niscaya kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Itu bisikan syaitan itu. Itu namanya waswas syaitan. Betul nggak? Coba dilihat terjemahan saya, kalau salah mohon dikritisi. Ya. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Didengar ya Bu ya. Konsentrasi ya Bu. Fokus ya, kalau ngantuk tidur aja, kalau nggak ngantuk mending dengerin ya. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan-jalan kami, kata orang kafir. Kepada siapa? Orang beriman. Wal nahmil khotoyakum. Dan kami akan menanggung dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum. Dan tidaklah bagi mereka kepada bihamilina min khotoyahum. Ya. Tidaklah bagi mereka menanggung dari dosa-dosa mereka. Min syai'in sedikit pun. Innahum sesungguhnya mereka orang kafir lakadzibun, betul-betul berdusta. Betul nggak terjemahan saya? Betul ya Bu ya? Lalu kata Allah Ta'ala apa? Wala yahmilanna athqalahum. Nah ini kata Allah Ta'ala. Wala yahmilanna athqalahum. Dan sesungguhnya mereka memikul athqalahum, beban-beban dosa ya. Athqalahum itu beban mereka. Jadi dan sesungguhnya mereka akan memikul dosa mereka sendiri. Wa asqalam ma'a asqalihim. Dan dosa-dosa yang lain di samping dosa mereka sendiri. Jadi maksudnya di sini orang kafir itu bukan hanya menanggung dosa mereka karena mengajak, tapi menanggung juga dosa siapa? Orang muslim yang diajak. Paham? Tanpa mengurangi dosa yang diajak tadi. Wala yus'aluna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan kelak mereka semua akan ditanya di hari kiamat amma kanu yaftarun, apa yang mereka ada-adakan di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang pernah mengajak riba, ya, mengajak maaf insurance, istighfar bertobat kepada Allah, minta maaf sama orang yang pernah diajak, minta dihalalkan. Yang pernah kerja di situ, pernah menikmati, telepon hubungi siapa dulu nasabah yang pernah minta maaf. Paham ini Bu? Jangan seperti itu orang-orang kafir dijelaskan oleh Allah. Orang kafir ngomong, ittabi'u sabilana wala nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun. Kalian ikuti jalan-jalan kami. Enggak apa-apa, nanti dosanya kalian itu kami yang nanggung. Bohong itu Bu. Allah mengatakan tidaklah mereka itu menanggung dosa kecuali dosa kamu dan dosa dia juga. Paham ini Bu ya? Karena orang kafir berdusta. Ibu saya sudah sampaikan dalilnya. Ibu itu kepengen beli mobil cash nggak kredit di dealer. Udah ngindarin itu, ya toh? Sudah ngindarin dari setan ribawi, ya toh? Sudah ngindar. Terus ketika ibu pilih unit, dengarkan dulu Bu, entah motor entah mobil. Ibu pilih unit nggak mau kredit. Ibu pilih motor, Nemax misalnya. Atau Picex. Atau Scoopy apa? Ya, datang ke sana ibu motor atau mobil, ibu nggak mau cash, ibu nggak mau kredit, ibu cash. Terlepas dari riba kredit, datang satunya lagi, syaitan dalam bentuk manusia ngajak insurance. Bapak jadi ngambil unit ini, nggak sekalian dengan asuransinya Pak. Mana tahu kalau besok motor bapak, kendaraan bapak ada kecelakaan, itu luar biasa dosa itu Bu. Doakan orang ini muslim ini apa? Dapat musibah berarti. Paham Bu? Kan kayak gitu kan kelakuan mereka kan.
Nggak sekali dengan asuransinya Pak. Maksudnya gimana Mbak? Maksudnya gimana Mas? Kalau misalnya Bapak ngambil asuransi sekalian include, nanti kalau ada apa-apa dengan mobil Bapak kecelakaan langsung di cover sama asuransi kita. Saya mau tanya, itu doain terjadi musibah nggak? Tuh kalau saya diajak ngomong Bu, saya ngomong gini, Mas, Mbak, berarti Anda doain punya saya kecelakaan. Mobil belum saya bayar, unit baru saya pilih, belum saya bawa pulang. Kok sudah Anda doa-doakan mobil saya kecelakaan? Ini Anda ini, nah itu. Itu ada dalilnya Bu dalam surah Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Surah Al-Baqarah ayat berapa ya? 267 coba saya cari dulu. Itu di juz 3. Ya ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kepada perbuatan keji. Surah Al-Baqarah ayat 268. Itu orang maaf ya. Makanya kalau yang pernah diasuransi beristighfar bertobat kepada Allah. Itu sadar atau tidak menjadi kepanjangan tangannya syaitan. Kita mau beli jujur, mau beli cash, nggak ada terlibat kredit. Ibu yang sudah terlibat ya sudahlah, selesaikan ya Bu. Istighfar tobat jangan diulangi lagi. Ya Bu ya. Ini datang ini orang nawar-nawar insurance. Pernah nggak? Iya kan? Kita belum beli ditakut-takutin. Ini sesuai dengan dalil ini nih. Menjanjikan fakiran dan memerintahkan perbuatan keji. Terus kalau misalnya nggak diklaim itu asuransinya, duitnya yang makan siapa? Siapa yang makan? Asuransinya kan? Yang menikmati siapa? Untuk bayar karyawannya yang kayak aram-aram dan dodol itu kan. Tampilannya seksi, kan mahal itu bayarnya. Semoga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Yang pernah di situ istighfar taubat. Minta maaf sama Allah. Masih ingat nasabahnya? Hubungi nasabahnya. Minta maaf. Ya. Betul ya Bu? Minta maaf. Istighfar bertobat kepada Allah. Cukup. Istighfar bertobat kepada Allah udah selesai. Terus melakukan kebaikan. Bersedekah. Sudah selesai. Karena kan dulu nggak tahu hukumnya. Allah mengatakan ya wa ya'fu an katsir dan Allah memberikan maaf begitu banyak. Karena namanya nggak tahu. Sudah dimaafkan. Ya, juga yang main MLM itu juga itu sama itu. Ya Bu ya, itu kan gharar itu. Nggak boleh. Dosa itu Bu. Ya. Ibu paham maksud saya? Gharar apa Ustaz? Horor. Gharar bukan horor. Gharar itu spekulasi. Spekulasi tahu Bu, spekulasi itu bahasa Arabnya gharar, bukan horor. Ini kebanyakan film horor ini. Gharar. Suara Ustaz lagi serak ya dimaklumi lah Bu ya Allah Bu. Gha pakainya ghain, gharar, bukan horor. Ya Allah ya Karim. MLM berarti horor Ustaz, bukan. Gharar. Spekulasi dalam jual beli. Itu spekulasi. Kan itu kan mengayakan yang atas itu. Paham Bu ya? Istighfar tobat kepada Allah. Enggak boleh. Bu, masih di sini? Lanjut. Masih banyak lagi dalil-dalil. Kalau dalil dinukil oleh Syekh, lanjut Bu, dinukil oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, bunyinya begini kurang lebih. Man sunna. Ibu-ibu masih di sini? Gak kemana-mana ya? Ini ada satu hadis yang kurang lebih begini bunyinya. Man sunnan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajrun man amila ba'dahu min ghairi ayyan qasa min ujurihim syai'un. Kurang lebih gitu. Ya, man ujurihim syai'. Man sanna fil Islam, barang siapa yang mengajak di dalam Islam sunnatan hasanah, kepada sunnah-sunnah hasanah, falahu ajraha, mirip-mirip nih Bu, maka baginya ganjaran, wa ajrun
sebagaimana ganjaran man amila ba'dahu, siapa saja mengamalkan setelahnya, min ghairi ayyang qasa, tanpa mengurangi, ya tanpa dan min ghairi dan dari tanpa mengurangi kekurangan, min ujurihim syai'in, dari pahala-pahala yang ada pada dirinya. Jadi maksudnya begini, kalau kita mengajak kebaikan, mengajakkan sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu apa, Bu? Ajakan kepada kebaikan, maka kita dapat pahala sepermisalan orang yang mengamalkan yang kita ajak tadi, Bu. Paham ya? Tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak sedikit pun. Kurang lebih gitulah. Jadi mirip-mirip nih hadis. Mirip nih. Mirip. Kurang lebih sama. Ya, ini hadis tentang mengajak kebaikan. Taib. Ini sampai jam berapa kita? Jam 12. Dower aku, Bu. Hadis ke-14 sekarang. Ini sudah. Ya. Kalau hadis yang baru saya baca, Bu, ternyata ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Jadi yang kalau ada tulisannya hasanah dan sayyi'ah itu sunnah. Jadi kalau bid'ah itu nggak ada yang hasanah, Bu, sunnah. Dalam urusan akidah ya, Ibu dengar dulu. Kita berbicara akidah ini, bukan berbicara fikih. Ya, kalau berbicara akidah itu nggak ada bid'ah hasanah sebenarnya. Akidah, Ibu, ini biar yang baru datang jangan salah paham ya. Makanya ikuti pelajaran akidah saya di pekan kedua. Syiah itu bukan akidah, bukan bid'ah hasanah. Syiah itu ya bid'ah dolalah. Paham ya? Akidah, Bu, akidah. Ibu jangan terprovokasi. Bid'ah hasanah itu ada. Bid'ah hasanah dalam urusan akidah itu enggak ada. Semua bid'ah itu sayyi'ah. Sayyi'ah itu apa? Tercela. Sayyi'ah itu apa? Buruk. Bid'ah itu, bid'atun itu kan perkara baru di dalam Islam. Bid'ah itu membuat hukum baru di dalam Islam. Lah kalau hukum baru yang tidak ada di dalam Islam, apa bisa dikatakan hasanah, Bu? Misalnya boleh enggak sholat subuh, ya, sujud terakhirnya 3 kali. Itu bid'ah apa? Bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Bid'ah sayyi'ah, enggak ada bid'ah hasanah. Kalau urusan ibadah yang telah qat'i, yang telah pasti, itu enggak ada bid'ah hasanah. Yang ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Sunnah itu mengajak petunjuk ya kepada yang baik dan petunjuk kepada yang sayyi'at, kepada yang buruk. Jadi bid'ah itu ya bid'ah itu sayyi'at semuanya, dolalah ujungnya. Paham Ibu ya? Tapi kalau berkaitan dengan dunia, lah pasti ada bid'ah dong, Bu. Paham Ibu ya? Kalau perkara dunia ada bid'ah enggak? Kacamata, bid'ah enggak ini? Tapi bukan urusan agama, ini urusan dunia. Dari sisi bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, paham Bu ya? Bid'ah itu dari sisi bahasa apa, Bu? Sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru dalam urusan agama, dalam urusan dunia, bebas. Mau modifikasi terserah. Dulu mana ada papan tulis pakai beginian? Pakainya apakah? Kapur. Berarti ini bid'ah dong. Ya bid'ah dalam urusan apa? Dunia. Nggak bisa dikaitkan. Kadang-kadang gini loh, Bu, ada orang yang kurang alim. Tapi ngait-ngaitkan masalah ibadah dengan masalah dunia. Karena diingatkan masalah akidahnya itu ada hukum baru, dia sakit hati. Ibadahnya nambah-nambahin, ngurang-ngurangi, diingatkan dia sakit hati. Lalu dia bilang, kalau gitu besok-besok kalau ke sholat Jumat atau ke masjid, naik onta aja. Gak usah naik motor. Terus kalau masjid gak usah pakai mic. Langsung aja di atas atap masjid. Dia kan salah, itu namanya nafsu menjawabnya. Dia gak bisa membedakan, ini perkara agama, ini perkara dunia. Saya mau tanya, kendaraan itu agama atau dunia? Nah, make. Ini make. Kok ini make? Ini make ya, Bu? Ini dunia atau agama? Orang mau adzan pakai make dengan pakai mic, dua-duanya bisa nggak? Lah kok dia kait-kaitkan? Ketika kita ingatkan, ini kamu berbuat bid'ah dalam agama, berbuat bid'ah dalam ibadah, dia mesti counternya dengan apa? Perkara dunia. Nek sesok kalau gitu ke tanah suci, napa onta wae rasa naik pesawat. Lah ini kan salah lagi. Pesawat itu urusan apa? Onta itu urusan
Paham nggak? Lah kok dikait-kaitkan? Tapi perkara dunia bisa jadi ibadah. Contoh, ini dunia jadi ibadah nggak? Ini dunia jadi ibadah nggak? Iya, supaya mempermudah saya nih biar tablet ini. Paham ibu maksud saya? Kalau nggak pakai ini bisa nggak? Walaupun kurang jelas ya kan? Nah, makanya saya pakai ini bukan supaya lihat dengan jelas. Lihat ini maksudnya. Contoh, paham gak? Senyum bu, senyum. Paham? Nah itu sunnah hasan sunnah saya. Lah ini hadis ke-14 tentang apa nih Ustaz? Istahabbabu mukafa'atu min asadi man asada ilaika ma'rufan. Ya. Jadi kita akan membahas istahabbabu, jadi anjuran, ya, anjuran intinya mencukupin bagi siapa saja orang yang datang meminta kepadamu. Jadi kurang lebih demikian ya, berupa kebaikan. Jadi anjuran bagi siapa saja yang minta dicukupkan. Bagi siapa saja yang datang kepada kita untuk minta dicukupkan kebaikan atas dirinya. Bahasa mudahnya apa ya? Anjuran mencukupkan, ya, memberi kecukupan kepada orang yang meminta kebaikan kepada kita. Anjuran memberi kecukupan atau menolong lah bu ya, menolong gitu aja. Anjuran untuk menolong atau memberikan kecukupan bagi siapa yang meminta kebaikan. Itu sederhananya. Paham ibu? Ya. Hadis keberapa sekarang? Baik, bunyi hadisnya begini. Qala mu'alif rahimahullahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari anaknya Umar ibn Khattab. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala atasnya. Atas keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah masih di sini semuanya? Masih konsentrasi atau masih menyambung obrolannya? Enggak ya, enggak ada yang ngobrol ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adakum billahi fa'iduhu. Barang siapa yang minta perlindungan kepada kamu dengan menyebut nama Allah, ya. Barang siapa yang minta perlindungan kepada kamu dengan menyebut nama Allah, fa'iduhu, maka lindungilah dia. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Udah? Udah bu? Waman sa'alakum billahi fa'atuhu, dan barang siapa yang meminta kepada kalian, dan barang siapa yang meminta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berilah, maka kasih. Maka dan barang siapa yang meminta kepada kamu, meminta ya bu, meminta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berilah dia. Sudah bu? Sudah ya? Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan barang siapa, ya, dan barang siapa ata ilaikum ma'rufan, berbuat baik, ya, dan barang siapa yang mendatangkan kebaikan kepada kamu, saya ulangin, dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah. Fa ilam tajidu, maka jikalau kamu tidak mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah dia, maka doakan baginya. Saya ulangin, maka barang siapa yang memohon perlindungan kepada kamu dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia.
Dan barang siapa meminta kepada kamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Dan barang siapa yang memberi kamu berupa kebaikan, jadi memberikan kamu berupa kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Fa'ilam tajidud, maka jikalau kamu tak mampu membalasnya, fad'u lahu, doakan dirinya. Kenapa, Mbak? Sudah? Ya. Hadis dikeluarkan akhrajahu al-Baihaqi dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Taib. Jadi hadis ini adalah anjuran untuk membalas. Sebenarnya bukan hanya hadis ini bukan hanya berisikan anjuran apa Bu? Memberi bagi siapa yang memohon kebaikan kepada kita. Gitu ya Bu? Secukupnya. Tapi juga hadis ini berisikan tentang apa Bu? Membalas kepada siapa yang memberikan kebaikan kepada kita. Jadi bukan hanya memberi saja Bu. Saya ulangin, tadi kan saya katakan judul hadisnya apa? Anjuran memberi kepada orang yang memohon kebaikan kepada kita. Tetapi juga apa hadis ini berisikan? Membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Berarti dua-duanya adalah sunnah. Nah, lebih baik yang mana ini? Memberi atau membalas? Nah, kenapa disebut memberinya dulu? Ya. Kalau ada yang minta, kita kasih. Tapi kalau kita nggak minta dia ngasih, rizki dari Allah. Tapi jangan berharap. Kadang-kadang hati kita kan lemah. Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa memberi ke saya, ya Allah. Ya, Bu, saya sampaikan di perkara yang kedua ini ya. Gak apa-apa. Bu, saya kasih ini ya, satu contoh. Saya sudah sampaikan di kajian kita. Kalau kita terbiasa menerima suatu hal dan kita berusaha membalasnya, dan balasan yang kita berikan hanyalah doa dan terbiasa dalam hal itu, ketahuilah hati kita lemah. Maka yang terjadi nanti adalah kita berharap kepada dia. Betul enggak? Dan paling parahnya harapannya terlalu besar kepada dia. Dan ingat kata para ulama salaf, barang siapa yang berharap, semakin besar kau berharap kepada manusia, maka akan semakin banyak kekecewaan yang akan kau dapatkan. Saya ulangin, semakin besar kau berharap kepada manusia, semakin banyak kekecewaan yang akan kau dapatkan. Maka jangan pernah berharap terlalu banyak kepada manusia. Caranya bagaimana? Jangan terlalu sering menerima pemberian orang. Dan senang, bahkan menanti-nanti, kapan lagi saya dikasih. Artinya nanti dia berharap, kalau nggak dikasih bisa kecewa. Paham ya Bu? Untuk itu saya perlu sampaikan kepada jamaah. Bu, walaupun nyatanya ibu yang masih punya suami, maksudnya nafkah lahir batin yang ngasih suami, Allah yang ngasih melalui suami, saya ingatkan, jangan terlalu besar harapannya kepada suami. Ketika ibu terlalu berharap kepada suami, siap-siap banyak kekecewaan yang akan datang. Beb, aku terlalu berharap kepadamu Beb ya sepenuhnya. Tunggu aja kecewaan berikutnya. Tapi kalau ibu berharap hanya kepada Allah sebagaimana firman-Nya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, ibu nggak akan kecewa. Bahkan Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Kalau kita betul-betul bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, akan dicukupkan. Paham ya Bu? Tapi setelah pulang dari sini nggak usah ngomong, jangan ngomong sama suami, Mas, mulai sekarang aku tidak akan bergantung sepenuhnya kepada engkau. Karena kalau saya bergantung kepada engkau, maka akan saya banyak kecewa yang akan saya dapatkan. Terus suaminya ngomong, siapa yang ngajari kamu? Salahuddin. Ya Allah Bu, jangan telan mentah-mentah atau Bu. Maksud saya itu cukup amalan hati ibu. Paham ya? Ini berharap. Kalau anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil, cucu ibu berharap sama orang tuanya, ya wajar, orang dia belum dolar Bu. Paham ya? Wong udah SMA aja ada yang belum dolar, betul apa tidak? Iya, sehingga wajar kalau dia misalnya papa, mama. Lah saya udah sampaikan kepada ibu-ibu, kalau anaknya minta jangan langsung katakan saya beli. Apalagi atau yang kedua, insya Allah nanti papa beli atau mama beli. Enggak boleh. Saya udah ngajari tauhid kemarin. Ya, minta sama Allah. Berdoa kepada Allah. Semoga ibu dan ayah diberi rizki, bisa membelikan apa yang kau minta. Itu yang benar.
supaya berharapnya nggak kepada makhluk dari kecil. Saya ngomong ini bukan jargoni Bu, saya udah praktekkan sama istri kepada anak-anak. Paham ya Bu? Bu, masih di sini? Tapi kalau rakyat yang minta sama pemimpin negara, ya pemimpin negaranya jangan ngomong minta sama Allah. Supaya saya dikatakan, ya nggak gitu. Misalnya Pak Wali Kota di satu tempat, saya nggak bilang di Semarang. Pak Wali Kota tolong dong, minta sama Allah. Ya ini kan beda, ini ngurusin umat, ini pendidikan keluarga beda. Dalil ini jangan ditarik untuk ketika misalnya jadi suami Anda jadi lurah. Warganya jenengan istrinya Pak Lurah misalkan ya toh. Datang tetangga, Bu Lurah sampaikan Pak Lurah ya, ini saya ada kesulitan untuk IMB. Minta sama Allah. Gak usah jadi Bu Lurah. Gak usah jadi Pak Lurah, ini kan beda kasus. Ya, dalil ini jangan dibawa untuk urusan masyarakat hajat orang banyak. Ini kalau urusan keluarga ini pendidikan namanya tarbiyatul usar, pendidikan keluarga. Jangan dibawa dalam urusan apa? Masyarakat salah ini. Ustadz, misalkan ibu datang, Ustadz saya punya misalnya curhat masalah tentang ilmu yang saya tidak tahu dan seterusnya. Misalnya ibu nanya sama saya, Ustadz ajari saya tentang masalah ini. Ustadznya nggak boleh bilang gini, berdoa kepada Allah. Ya jangan gitu toh Bu. Ini beda kasus ya. Ya Bu ya, jangan dibawa dalilnya secara umum, paham ini? Yep. Ibu paham ya dalil ini ya. Jadi konsep yang pertama adalah kaidah yang pertama. Ini nggak perlu saya baca karena ini termasuk wahyu Allah yang sangat mudah untuk difahami. Pertama kita bedah. Di sini hadis ini berarti berisi ketiga hal. Satu, yakni anjuran melindungi siapa saja yang minta dilindungi ya. Meminta dilindungi dengan nama Allah. Artinya dengan keimanannya Bu. Yang kedua adalah anjuran memberi ya apa yang kita mampu gitu Bu, harus diperjelas ini. Jadi jangan sampai memampu-mampukan, kadang kita nggak mampu. Anjuran memberi apa yang kita mampu kepada seorang yang meminta dengan nama Allah. Yang ketiga, membalas kebaikan kepada orang yang memberikan suatu kebaikan. Maaf ya tulisannya kalau kurang bagus ya ibu-ibu ya. Kalau tidak mampu, gimana? Kurang bagus ya? Jelek ya Bu ya, maaf ya. Kalau tidak mampu, maka doakan dia. Doakan dia. Lah, dijelaskan dalam hadis di sini oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, Nabi mengatakan Ibu dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaghu fi tsana'i wallahu ta'ala a'lam. Jadi barang siapa yang ditolong, barang siapa yang diberi kepadanya satu kebaikan, maka hendaknya ucapkan kepada orang yang menolong tadi dengan ucapan jazakallahu khairan. Maka doa yang dimaksud di sini berdasarkan hadis dari sahabat Usama bin Zaid, disahihkan oleh ini ya Usama bin Zaid ya Bu. Hadis ini sahih. Ini tidak jelaskan hadis siapa ini. Taqdimu fil aymani wan nudhur bi riqaimin dan. Yani ya. Ini ada hadisnya Bu ya dari sahabat
Berarti kalau misalnya, saya ulangin Bu ya, membalas kebaikan kepada orang yang memberikan suatu kebaikan. Kalau tidak mampu maka doakan dia. Doakan terbaik apa Bu ucapannya? Jazakallahu khairan. Ya Bu ya. Doanya apa Bu? Jazakallahu khairan. Nah ini kalau jazakallah kalau kepada laki-laki. Kalau kepada perempuan jazakillah. Kalau kepada banci ya Bu ya. Jazakallah maknanya apa? Semoga Allah membalas kamu khairan. Semoga Allah membalas kepada kamu kebaikan. Ya Bu ya. Ini kalau ini kita umum secara umum aja. Jadi ucapannya gini, atau boleh ditambah lagi kathiron boleh. Kalau di sini kan khairan boleh ditambahi misalnya kathiron. Kathiron ini titik 3 nih maksud saya. Kathiron. Nah, atau khairan aja boleh. Orang ke bawah ya. Yarhamukallah. Nah, boleh pakai tambahan ini, boleh khairan aja. Itu ya. Ini doanya yang dianjurkan. Berdasarkan dari sahabat, hadis tadi dari sahabat siapa? Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Jadi kalau memang kita ditolong oleh orang, diberi kebaikan oleh orang lain, bisa dibacakan nggih? Jadi hadis ke-14 itu isinya ini. Anjuran melindungi siapa saja yang meminta dilindungi dengan nama Allah. Tetapi ini jangan disalahgunakan nggih Bu ya. Misalkan seorang datang kepada seorang laki-laki, ya, tolong lindungi aku. Ya terus maksudnya piye? Ini bojone wong kok lindungi piye cara? Ya, nikahi aku kan enggak bisa bojone wong kok. Enggak boleh. Anjuran memberi apa yang kita mampu kepada seorang yang meminta dengan nama Allah. Artinya, misalkan, tapi ini enggak boleh di traffic light ya Bu. Karena dilarang pemerintah. Ibu taat dengan urusan begini dapat pahala. Di traffic light itu enggak kasih orang-orang yang minta-minta tuh enggak boleh. Mending ibu kalau ada yang jual koran, ibu baik kasih dia lebih aja udah. Kau minta-minta enggak boleh, ya. Kalaupun dia minta kasih semampunya. Misalnya ada orang minta datang ke rumah gitu ya. Ibu kalau nggak ngasih, kalau dia modus itu mending nggak usah Bu. Biasanya itu ada yang pada kejadian ya Bu. Ini bawa nama pondok pesantren fiktif Bu. Pesantren fiktif. Itu luar biasa yang punya rumah, dompetnya dijiko Bu. Diambil di sini. Ini kan perampokan ini. Dosanya luar biasa ini. Ya jadi kalau memberi yang kita mampu kepada yang meminta yaitu atas sama Allah, kasih yang kita mampu. Kalau enggak ya jangan paksa. Kemudian membalas kebaikan kepada orang yang memberikan suatu kebaikan kepada kita. Kalau tidak mampu, ya khalas. Maka doakan dia. Jazakallahu khairan katsiran. Atau jazakallahu khairan saja. Naam, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita selesai di pembahasan bab berbuat kebaikan dan silaturahim. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab zuhud dan wara' atau masalah tazkiyatun nufus. Di kitab ini ternyata ada bab tazkiyatun nufus atau bab zuhud dan wara'. Lah ini luar biasa lagi nih pembahasannya ini lebih Masya Allah lebih mendalam. Bab zuhud dan wara'. Insya Allah to be continue. Hadza wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, saya langsung pulang gitu. Ada pertanyaan Mbak? Ada yang mau tanya? Siapa ini dulu? Silakan Ibu. Hadza wallahu ta'ala alam. Silakan. Ya, saya orang beriman. Atau misalnya dia langsung terus terang, demi Allah saya nggak mampu. Nah, tapi orang yang kayak begini kalau dia itu fiktif atau dia berdusta, dosanya besar ini Bu. Udah dosanya bagi orang yang dia memiskinkan, paling dia itu katanya butuh padahal enggak. Seperti tadi itu pondok pesantren panti asuhan fiktif. Ya kan? Demi Allah misalnya dia, saya ini nggak makan seharian padahal bohong dia. Terus pakai nama Allah lagi, dosanya 2 kali.
Kalau kita mau kasih aja udah kelas. Urusan dia dusta kepada Allah. Dusta kepada kita atas nama Allah. Gitu ya Bu? Paham gak? Silakan Mbak. Silakan Bu. Ya ini mau pakai mic dulu. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah asuransi tadi ya Ustadz. Oke. Kalau kita sudah terlanjur ikut asuransi jiwa itu bagaimana Ustadz? Itu sudah berjalan beberapa tahun. Nah itu bagaimana Ustadz? Asuransi jiwa kematian. Kalau asuransi jiwa kematian nggak boleh. Kalau asuransi kesehatan ulama khilafiyah. Kesehatan Ustadz. Ya. Kalau pada dasarnya termasuk nih ya BPJS misalnya. BPJS kan pemerintah mewajibkan. Ya, kalau ibu ikut suatu perusahaan tertentu sudah otomatis memotong gaji. Ya udah kelas. Maksud saya begini loh Bu. Sebenarnya ya ini kayak saya kasih contoh. Maaf ya Bu ya. Saya punya prinsip. Walaupun saya sama istri tuh punya BPJS karena dibuat yayasan sebelumnya, kan mereka yang nanggung tuh yayasan itu. Saya nggak pernah bayar karena mungkin saya orang yayasan bayarkan. Tapi alhamdulillah Bu, selama saya mampu, saya nggak pernah menggunakan BPJS. Saya loh ya. Istri saya melahirkan 4 kali ya. Hamil tuh berapa kali ya? Banyak. Itu enggak saya bayar sendiri. Ya saya. Kenapa? Kalau kita mampu kenapa menggunakan itu? Berarti kita kan maaf mengkirikan diri sendiri tanpa sadar. Ya. Itu namanya sumaker. Sugi macak kiri. Maaf ya. Lah kalau dia mampu kenapa dia menggunakan itu? Eman-eman Ustaz duitnya. Lah kalau ada duitnya kelas. Hatta itu periksa gigi, ada itu BPJS enggak bayar. Saya udah niat sodakoh itu buat kaum muslimin yang nggak mampu. Kecuali kalau kita nggak mampu, ya Bu, biaya itu operasi mahal, ya kan? Ya gunakan BPJS-nya, itu boleh, paham? Boleh. Kalau BPJS itu niatnya ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong dalam manusia, ta'awun ini malah diperbolehkan. Tapi kalau ibu insuransi itu ta'awun sesama kaum muslimin boleh. Niatnya ibu ta'awun aja. Paham ya Bu ya? Bersodakoh kan? Jadi kalau ibu sehat, apapun yang ibu keluarkan kan tidak akan ibu klaim. Ya kan lenyap toh Bu? Ibu kan tiap bulan bayar kan? Terus ibu alhamdulillah sehat. Kita kan doanya sehat-sehat aja. Yang jadi masalah gini loh Bu, kenapa insurans ini jadi masalah? Entah kesehatan apalagi kematian. Berarti kita kan sudah bersuudzon dengan takdir Allah. Besok kalau saya sakit, loh kita mintanya kan sehat. Betul apa tidak? Nanti kalau saya di masa tua, nanti kalau ada penyakit jantung, loh itu udah bersuudzon. Ini akidah ranahnya. Tapi kalau sudah terlanjur, karena memang sistemnya demikian, kan masyarakat semua didorong untuk BPJS, sudah kelas lah. Kita niatkan sodakoh dan ta'awun. Kalau ibu sehat walafiat, amin Allahumma amin, gak ada sakit berarti tolong itu pun klaimnya rumah sakit kepada BPJS suwi. Kasihan dokter-dokter itu Bu. Tuh rumah sakit yang punya Muhammadiyah, Rumani atau rumah sakit semisal, triliunan pemerintah utang itu, miliaran belum diklaim. Tapi Muhammadiyah karena memang niatnya bukan ingin apa-apa, ingin kontribusi kepada agama dan negara, maka dia tidak pernah menuntut. Coba kalau ormas yang lain, saya bukan orang Muhammadiyah ya, saya nggak ada label-label ya, tapi saya sering isi di Muhammadiyah ya, paham ya. Saya bukan membanggakan Muhammadiyah maksud saya, juga bukan menjatuhkan Nahdien karena basic saya Nahdien, nggak mengatakan semuanya salah dan tidak mengatakan semuanya benar 100%. Paham ya? Semua punya kebaikan, semua punya kekurangan. Tetapi setahu saya Muhammadiyah itu mengutangi berapa triliun kalau saya nggak salah, M itu saya nggak tahu. Satu rumah sakit aja udah berapa M itu Bu. Paham ya Bu ya? Jadi ketika ibu bayar BPJS niatnya ta'awun dah, sodakoh. Ya Bu, nolong saudaranya yang nggak mampu, ibu sodakoh dapat pahala nggak? Tapi kalau ibu pakai yang misalnya Squeeze Life, apa jenengnya itu? Bumi Putra, Putra Bumi. Misalkan, ya sebaiknya udahlah. Mending uangnya ditabung, sodako. Sodako nolak bala dan musibah nggak Bu? Sodako nolak bala dan musibah nggak? Ya udah, asuransi langsung kepada Allah.
Kalau udah terlanjur sudah nggak apa-apa, ya mau gimana lagi. Tapi kalau ibu pelaku asuransi ini yang masalah, memberikan dan membuat, kan mensugihkan dia bu. Mana ada itu pegawai asuransi yang gajinya kecil? Saya mau tanya, mana ada? Ya, mana ada? Tapi kan dicari nasabah pasien dan seterusnya. Bersabarlah, istighfar dan taubat ya bu ya. Alhamdulillah doanya saya buat ibu sekalian, ibu sehat walafiat, meninggal dunia tidak ada sakit, lagi ibadah. Kalaupun udah terlanjur kasih itu sama kaum muslimin, sedekah, amin rahmah amin. Amin. Itu ya bu ya. Meninggal baik-baik aja. Ada lagi yang lain terakhir. Silakan ibu yang belakang. Ibu dulu baru ibu nggih. Wes dua wes yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dulu saya sebelum ngaji memang pernah ikut asuransi jiwa. Nggih. Setelah saya ikut kajian tahu kalau itu nggak boleh, saya minta sebelum jatuh tempo. Itu hukumnya gimana? Minta apa bu? Uang itu saya minta. Ibu ngutangin. Enggak, saya bayar ikut di asuransi jiwa. Lalu setelah saya tahu ikut kajian kalau asuransi nggak boleh, lalu itu sebelum jatuh tempo itu saya minta, saya nggak jadi ikut, maksudnya hanya ibu minta. Iya ya boleh lah ya, itu hukumnya tuh saya gimana ya? Nggak apa-apa, ibu minta hak ibu. Ibu boleh, itu kan haknya ibu kan ya. Dosa nggak saya? Ya enggak, kan ibu minta haknya ibu, nggak dosa ya. Yang dosa itu kalau ibu minta dia nggak Rugi. ngasih. Ya memang kalau dihitung tetap ada kerugian, karena istilahnya menurut dia itu saya menjual karena belum jatuh tempo sudah saya minta, karena saya tahu nggak boleh itu, jadi saya minta. Nggak apa-apa, ibu nggak dosa. Harusnya tuh pihak asuransi itu ngasih ibu sepenuhnya, nggak boleh dipotong. Dalam penalti itu, penalti itu kan tendangan ke gawang tuh bu. Penalti itu, saya nggak tahu beneran. Penalti itu apa bu? Biarlah dosanya sana ya. Kalau ngambil sebelum jatuh tempo, di penalti, lah itu riba namanya. Ya, itu kezaliman namanya. Lah kenapa? Itu hanya orang kok. Sekarang saya mau tanya bu, asuransi A namanya. Ibu datang ngasih duit ke dia, berarti yang dihutangi kita atau dia? Asuransi A dihutangin toh bu? Kalau dihutangin berarti ketika yang menghutangi minta kembali bagaimana? Kembalikan toh sesuai dengan dihutangin toh? Lah kok dipotong? Saya mau tanya, kok dipotong? Enggak, ini kan sebentar mbak, kok dipotong? Saya mau tanya, harusnya kan kalau dihutangin kembalikan penuh kan? Kan nggak jadi, kok diambil? Wah, administrasi, ada nggak perjanjian dari awal? Misalnya ada, ya berarti kita ta'awun kepada alal ismi wal udwan, tolong menolong perbuatan dosa dan maksiat. Berarti kita sebagai nasabahnya nolong dia berbuat maksiat. Maka kata Nabi SAW, yang makan harta riba, yang memberinya, yang mencatatnya, yang menjadi saksi keduanya, dosanya sama. Ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Itu nggih. Ditambah lagi, dia ini, asuransi ini memberikan rasa takut kepada kaum muslimin. Kalau terjadi, bu biaya hidup itu semakin mahal. Kalau ibu nggak asuransi pendidikan mulai dari sekarang, nanti anak-anak ibu sekolah bagaimana? Nah, itu udah kayak gitu tuh, halus bisikannya. Itulah namanya apa? Was-was syaiton. Ibu nggak berdosa insya Allah. Barakallahu fiik. Ibu dulu. Silakan bu. Nanti saya ulangin. Ya. Terus yang kedua, apakah kita masih dibolehkan memakai produk-produk bisnis MLM, misalnya herbal? Oh iya. Barakallahu fiik. Pertanyaan ibu yang pertama, bagaimana hukumnya kepada seorang dai atau ustadz atau ulama yang katanya masih memperbolehkan musik? Bolehkah kita mendengarkan ceramah-ceramahnya? Kalau ibu tanya sama saya, jangan. Loh, kalau ibu nanya sama saya, ya janganlah. Betul apa enggak? Masa saya bilang boleh? Maaf ya, enggak apa-apa ya, dengan tidak merendahkan. Tapi saya tegas dalam masalah, karena ini hukum Allah bu. Kalau misalnya saya memperbolehkan, apa bedanya saya dengan dia? Kalau tanya sama saya nih ya, pas saya katakan, iya jangan.
Tapi kalau mau ikut ibu dengeri, silahkan. Karena kan saya hanya mengajak, menasihati, nggak boleh maksa. Paham ya? Saya masih cinta kok Ustadz, apalagi cinta kahitna. Bub Toto Poli. Apa zaman biyen, tempoe duluwe, titik puspa. Saya masih suka Ustadz dengerin. Ya silakan. Saya nggak boleh maksa kan, tapi saya yang penting mengajak. Ya enggak, iya ini paham. Saya cerita ini dulu. Misalnya dia, ya silahkan ibu. Ya, tapi kalau ada dai yang memperbolehkan asalkan baik, nggak saru. Lah kalau begitu dalam satu hal itu aja dia nyuwun sewu mempermudah apa yang diharamkan oleh Allah, terus dalam perkara-perkara yang lain terus bagaimana? Artinya saran saya kalau ibu nanya, nasihat saya ya carilah yang lain. Nggak harus Salahuddin. Kan Ustadz banyak. Enggak apa-apa ada ulama, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memperbolehkan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan Imam Syafi'i lebih alim siapa? Saya lebih milih Imam Syafi'i yang mengharamkan dong. Gitu ya Bu. Tapi saya tidak boleh memaksa. Yang kedua, produk-produk MLM. Ibu beli produknya enggak apa-apa. Kalau produknya aja. Contoh, saya sampai hari ini masih enggak apa-apa saya sebut nama ya. Dari dulu saya, berarti hampir 15 tahun ini Bu, saya sering pakai produknya HPA, terutama kopi Radix. 15 tahun saya minum tuh kurang lebih. Lah memang produknya bagus. Saya tinggal beli, pesan dibelikan untuk konsumsi kita, nggak masalah kalau memang produknya bagus. Tapi untuk menjadikan downline tuh ya beli-beli putus. Sebagaimana kiasnya, boleh nggak kita dijual beli sama orang kafir? Boleh nggak? Seperti para sahabat jual beli di pasar Madinah kan orang kafir yang jualan, boleh nggak? Ya boleh. Jadi beli barangnya saja diperbolehkan. Ngerti nggih Bu? Kalau saya sampai sekarang HPA sih saya pakai, kopi Radix khususnya. Saya pakai memang enak, seger di badan. Ya 15 tahun alhamdulillah pakai itu. Sensitif nih perut saya nih kalau masuk sesuatu yang ada MSG, sensitif saya itu Bu. Karena udah diisi yang demikian. Alhamdulillah. Iya. Mbak Ani tadi mau nanya apa? Nggak jadi? Nggak jadi. Oh ya sudah nggak jadi. Malah deg-degan ini Tats. Iya. Ya kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.